warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Zatira dengan NPM akhir 041. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai artikel jurnal yang telah saya baca sebelumnya yang berjudul Diversity, Ecology, and Evolution of Archaea yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulisnya yaitu Brett dan kawan-kawan. Berdasarkan hasil literasi saya, bahwa jurnal tersebut menjelaskan mengenai klasifikasi dari pengelompokan bakteri dan archaea itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok berdasarkan morfologinya. Seperti yang diulas dalam jurnal tersebut bahwa daftar kesamaan antara domainnya itu berkembang dengan penemuan taksonomi archaea baru. Daftar kesamaannya itu dilihat berdasarkan karakteristik genetik, biokimia, dan selulernya yang unik. Namun faktanya, archaea mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dengan eukariota daripada dengan bakteri, seperti pada struktur genomnya, yaitu intron, histon, dan berbagai asal replikasi, mesin transkripsi dan translasi, dan kurangnya peptidoglikan di dinding sel. Keanekaragaman yang tidak diolah dan biasanya disebut dengan materi gelap mikroba. Namun dalam 10 tahun terakhir disebutkan bahwa beberapa kemajuan teknologi dalam pengurutan DNA dan pendekatan komputasi telah memungkinkan untuk adanya rekonstruksi cepat dari genom di alam, termasuk deskripsi 20 filum dalam archaea. Rekonstruksi genom archaea yang dipercepat telah mengarah pada penemuan beberapa kelompok taksonomi baru, selain yang telah terdeteksi dalam survei keragaman RNA. Genom ini telah memungkinkan perbandingan keanekaragaman dan juga sejarah evolusi yang lebih kuat melalui phylogenomic multiprotein, serta analisis yang lebih rinci tentang metabolisme dari archaea yang tidak dibudidayakan. Tingkat penemuan ini tidak menunjukkan bahwa ada tanda-tanda melambat, namun sebenarnya pada saat ulasan atau pada saat artikel tersebut diterbitkan, penulis menyebutkan bahwa pasti akan ada filum tambahan yang ditambahkan kepada kelompok-kelompok archaea ini. Hal tersebut dilihat dari jumlah genom archaea yang tersedia menjadi jelas bahwa kita memiliki jalan panjang sebelum memiliki sampel yang komprehensif dari banyak garis keturunannya. Namun demikian, sampling taksonomi yang telah komprehensif tersebut yang telah disebarluaskan atau yang telah menyebar luas dari keanekaragaman archaea ini telah memungkinkan pengelompokan archaea ke beberapa filum dalam kelompok taksonomi yang lebih besar yang sekarang ini disebut sebagai superphyla. Nah, superfilum ini sekarang mencakup beberapa filum tambahan yang telah ditemukan sejak pertama kali diberi nama. Yang disebutkan oleh penulis dalam artikelnya itu didetailkan secara rinci dalam artikelnya bahwa keanekaragaman ekologi dan evolusi archaea itu berdasarkan dibandingkan dengan bakteri, pengetahuan archaea itu lebih terbatas. Disebutkan pula oleh penulis dalam jurnal atau dalam artikel tersebut bahwa secara historis, ahli mikrobiologi sebagian besar mengandalkan kultur dan juga survei keragaman gen tunggal untuk memahami archaea di alam. Namun, hanya 6 dari 27 filum archaea yang saat ini diusulkan memiliki perwakilan yang berbudaya. Kemajuan dalam pengurutan genom dan juga pendekatan komputasi merevolusi pemahaman tentang archaea. Pemulihan genom milik kelompok yang tidak berbudaya dari lingkungan telah menghasilkan deskripsi beberapa filum baru. Banyak di antaranya didistribusikan secara global dan termasuk di antara organisme dominan di planet ini. Dalam ulasan yang disebutkan pada artikel tersebut, bahwa penulis membahas bagaimana genom ini bersama dengan studi pengayaan jangka panjang dan pengukuran in situ yang elegan memberikan wawasan tentang kemampuan metabolisme archaea. Penulis juga memperdebatkan bagaimana studi semacam itu mengungkapkan betapa pentingnya archaea dalam mediasi serangkaian proses ekologis, termasuk siklus karbon dan juga nutrisi global, dan bagaimana peningkatan keanekaragaman archaea ini telah memperluas pandangan tentang pohon kehidupan atau tentang bagaimana keluarga-keluarga kelompok-kelompok archaea ini dan evolusi archaea awal dan telah memberikan wawasan baru juga tentang asal-usul eukariota.
Selain menyelesaikan pandangan penulis tentang keragaman arkae, pemulihan genom ini juga telah meningkatkan pemahaman tentang peran metabolisme dan juga ekologi dari arkae. Di mana sebelumnya pemahaman tentang fisiologis purba hanya terbatas pada perwakilan yang berbudaya, namun mengungkap genom tambahan dari arkae yang tidak dibudidayakan telah mengungkapkan berbagai peran ekologis baru untuk arkae, seperti dalam siklus karbon dan nutrisi. Sekarang, Yuria archaeota memiliki jumlah dan keragaman terbesar dari garis keturunan berbudaya. Penemuan ekstremophiles milik kelas Thermoplasmata, Thermocoqui dan Archaeglobi telah sangat berperan dalam memajukan pemahaman tentang biologi filum ini, karena mereka telah menyediakan banyak perwakilan berbudaya untuk studi fisiologis dan analisis genomik. Juga penemuan arkae ini telah meningkatkan pemahaman penulis tentang adaptasi biologis hidup dalam kondisi ekstrim. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.